Trevin tidak pernah benar-benar mendengarkan Kalila. Baginya, setiap keluhan dan luapan emosinya hanyalah amukan kekanak-kanakan yang tidak perlu diperhatikan. Kali ini pun Kalila sudah muak, menoleh dan menggigit tangan Trevin dengan ganas, giginya yang tajam menancap dalam ke dagingnya. Rasa darah menyebar di mulutnya, tetapi ia tidak peduli, ia tidak akan melepaskannya. Trevin merasakan sakit yang menusuk, namun bukannya melepaskan Kalila, ia justru semakin mengeratkan genggamannya, berbaring di sampingnya, melingkarkan lengannya erat-erat di sekitar tubuh Kalila. Dengan suara berat ia berkata, "Apa kau ingin menyingkirkan bayi kita karena Heston? Apakah itu alasannya?" Namun Kalila tetap diam. Tidak ada reaksi sedikitpun seolah-olah ia tidak mendengar tuduhan Trevin. Trevin mengerutkan kening. Kalila masih menggigitnya dengan keras, menyebabkan rasa nyeri di tangannya semakin menjadi-jadi. Dengan gerakan tegas, Trevin mencubit rahang Kalila, memaksanya melepaskannya. Mata Trevin membara penuh kemarahan. Dengan suara dingin ia mengancam, "Jika kau berani melakukan sesuatu pada bayi ini, aku akan memastikan Heston membayar mahal." Cengkeraman kuatnya di rahang Kalila membuatnya sulit berbicara, hanya bisa meringis kesakitan dan menatap Trevin dengan penuh perlawanan. Dalam diam, ia menggelengkan kepalanya sebagai bentuk protes. Trevin terkekeh geli. "Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhnya?" "Tidak," Kalila menjerit dalam hati, tahu Trevin mampu melakukan apapun yang ia katakan. Heston tidak seharusnya terlibat dalam semua ini, telah banyak membantunya, dan Kalila tidak ingin melihatnya terluka. Heston tidak bersalah. Satu-satunya kesalahannya hanyalah karena ia peduli pada Kalila. Melihat ekspresi kekesalan di wajah Kalila, Trevin merasa tidak sanggup menatapnya lebih lama. Dengan lembut, ia menutup mata Kalila dengan tangannya. "Lila, apa yang kau inginkan dariku?" Suaranya dipenuhi keputusasaan. "Bisakah kau memaafkanku? Tidak bisakah kita kembali seperti dulu?" Kalila berusaha melepaskan tangan Trevin yang menutupi matanya. Dengan napas terengah-engah ia berkata, "Lepaskan aku Trevin, lepaskan aku." Namun bukannya melepaskannya, Trevin justru memeluknya semakin erat. Kalila mengatupkan bibirnya erat-erat, merasakan sakit yang menyiksa hatinya. Ada lubang yang menganga di dalam dirinya, dipenuhi hawa dingin yang menusuk, merembet hingga ke tulangnya, menggigil bukan karena cuaca, melainkan karena kepedihan yang mencabik-cabiknya dari dalam. Dengan tangan gemetar, Kalila mencengkeram dadanya, tubuhnya meringkuk seperti janin. Dengan suara lirih dan penuh ragu ia berkata, "Aku hanya punya anak ini. Kumohon, lepaskan aku. Aku benar-benar terlalu lelah." Trevin menempelkan bibirnya ke telinga Kalila, suaranya selembut mungkin. "Kau masih punya aku." Kalila terkekeh pelan tetapi bukan karena bahagia. Matanya basah saat ia berkata dengan suara serak, "Trevin, aku menyesal. Aku menyesal mengenalmu. Aku menyesal jatuh cinta padamu. Aku menyesal menikah denganmu. Aku menyesali semuanya. Tanpamu aku tidak akan seperti ini." Jika saja ia tidak mencintai Trevin, mungkin tubuhnya tidak akan selemah ini. Mungkin hidupnya bisa lebih lama. Tetapi semua sudah terlambat. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah, pantas menerima semua ini, karena ia telah memilih untuk mencintai Trevin. Tiba-tiba tubuh Kalila bergetar hebat, mengejang kesakitan. Trevin merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan tentang kehamilannya, ada hal lain yang terjadi pada Kalila. "Kalila, ada apa denganmu?" tanya Trevin panik, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan itu membuatnya takut. Namun Kalila tidak bisa mendengar apapun lagi. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya sedang dikikis dari dalam. Rasa sakit itu begitu kuat hingga ia merasa ingin mati. Trevin tidak membawanya ke rumah sakit, tahu mereka sedang menjadi topik hangat di internet, dan mereka juga baru saja kembali dari rumah sakit. Sebagai gantinya, ia memanggil dokter keluarga Hun untuk datang dan memeriksanya. Setelah memeriksa Kalila, dokter itu berkata bahwa tubuhnya terlalu lemah dan pikirannya terlalu tertekan, hanya pingsan karena kelelahan. Trevin duduk di samping tempat tidur, menatap Kalila yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Dengan hati-hati, ia meraih tangannya, menggenggamnya erat, lalu meremasnya lembut. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, kenapa Kalila begitu membenci Soraya? Jika bukan karena ayah Soraya yang menyelamatkan hidupnya saat itu, apakah ia masih bisa hidup hingga hari ini? Trevin tahu ia memiliki utang budi yang harus dibayar,
La telah berjanji akan menjaga Soraya seumur hidupnya. Tetapi kenapa Kalila tidak bisa memahami itu? Trevin menghela napas kasar, lalu perlahan-lahan menelusuri wajah Kalila, La mengingat betapa berbeda wanita ini sekarang. Dahulu, Kalila adalah gadis yang selalu tersenyum, penuh semangat dan cahaya. Sekarang, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Trevin bertanya-tanya, kapan terakhir kali Kalila tersenyum? Atau mungkin, ia hanya berhenti tersenyum di hadapannya. Trevin tidak akan pernah melupakan betapa cantiknya Kalila saat ia tersenyum. Matanya yang gelap bersinar dengan keceriaan, begitu terang hingga bahkan wanita tercantik di dunia pun tidak bisa menyainginya. Bagi Trevin, Kalila selalu menjadi yang paling berharga, La adalah kekasihnya, kesayangannya. Ketika pertama kali melihat Kalila, Trevin merasa seolah dunia berhenti berputar, La seperti bunga matahari yang bermandikan cahaya, begitu sederhana namun tak terlupakan. Tetapi sekarang, bunga itu mulai layu. Rimpangnya mengering. Kelopak-kelopaknya yang dulu indah kini tampak rapuh, seakan-akan hancur menjadi debu jika disentuh sedikit saja. Erangan pelan keluar dari bibir Kalila saat matanya perlahan terbuka. Ia mengulurkan tangan, memegang kepalanya yang terasa nyeri. Dengan kebingungan, ia mengamati sekelilingnya, lalu terkejut saat melihat Trevin duduk di kursi tepat di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan ekspresi khawatir. Kalila mengerutkan kening. Ia tidak mengerti apa yang terjadi atau bagaimana ia bisa tertidur sepagi ini. Terakhir kali ia ingat, hari masih siang, dan ia berdebat dengan Trevin setelah mereka kembali dari rumah sakit. Begitu menyadari Kalila sudah bangun, Trevin segera bertanya dengan nada lembut, "Kamu mau minum air?" Kalila menatapnya tanpa ekspresi. Ia masih bisa merasakan sisa-sisa sakit yang menyiksanya tadi, tetapi saat ini, ia merasa mati rasa. Wajahnya yang tanpa emosi membuat Trevin merasa gelisah. Ia berdiri dan menuangkan segelas air untuknya, namun sebelum ia sempat memberikannya, Kalila tiba-tiba berbicara. "Trevin, aku telah melepaskanmu. Aku sudah membebaskanmu dari ikatan yang tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan ini. Aku ingin kau memiliki kesempatan untuk memilih jalanmu sendiri, untuk meraih kebahagiaanmu bersama Soraya." Kalila menatapnya dingin. "Seharusnya kau fokus mengejar kebahagiaanmu bersama wanita impianmu. Jadi kenapa kau masih di sini menggangguku?" Trevin menatapnya tak percaya. Kata-kata Kalila menusuknya begitu dalam. Tangannya yang memegang gelas sedikit bergetar. Ia berdiri kaku, seolah tidak bisa memahami atau menerima apa yang baru saja dikatakan Kalila. Namun Kalila tidak peduli. Ia membaringkan dirinya kembali, menatap kosong ke langit-langit, pikirannya dipenuhi dengan ancaman Soraya. Ia telah mengambil keputusan. "Jika kau menginginkan anak ini Trevin, maka setelah aku melahirkannya, aku akan menyerahkannya padamu. Aku tidak menginginkan apapun darimu." Kata-kata itu meluncur dari bibir Kalila dengan tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu betapa menyakitkannya keputusan ini. Namun ia tidak bisa terus meyakinkan dirinya bahwa menjauhkan Trevin dari anaknya adalah hal yang benar. Seberapapun ia membencinya, kenyataannya Trevin memiliki hak yang sama atas anak ini. Ia sudah terlalu lelah. Tarik ulur yang tak berkesudahan ini telah menguras seluruh tenaganya. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Pengalaman menyakitkan yang ia alami sore ini membuka matanya. Rencana hidupnya yang ia pikir sudah matang, melahirkan bayi ini sendirian, lalu menyerahkannya kepada Trevin sebelum ia meninggal ternyata penuh kelemahan. Ia telah menempatkan bayinya dalam bahaya dengan sikapnya yang keras kepala. Bagaimana jika kejadian tadi terjadi saat ia sendirian? Bagaimana jika ia pingsan saat berdiri, saat menaiki tangga, atau saat berada di kamar mandi? Ia pasti akan tak berdaya. Jika ia jatuh dari ketinggian, ia bisa kehilangan bayinya. Atau lebih buruk lagi ia bisa mati. Hari sudah gelap saat ia sadar kembali. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba, membuatnya kehilangan kesadaran selama beberapa jam. Dan ini baru tahap awal dari penyakitnya. Dengan kehamilannya yang semakin membebani tubuhnya, ia sadar bahwa ia hanyalah bom waktu berjalan. Hari ini ia beruntung karena Trevin ada di sana. Meski kehadirannya tidak diinginkan, meski interaksi mereka sama sekali tidak menyenangkan, setidaknya Trevin bisa memanggil dokter saat ia pingsan. Mungkin mereka memang salah sejak awal. Tetapi anak ini tidak bersalah. Trevin menatap Kalila dalam diam. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Jadi Kalila bisa menyerahkan anak mereka begitu saja demi Heston. Tanpa sadar, tangannya menggenggam gelas air lebih erat.
Ia berjalan kembali ke kursinya lalu duduk. Dengan suara dingin ia berkata, aku memang menginginkan anak itu. Tapi tetap saja mustahil bagiku untuk melepaskanmu. Kalila menoleh cepat, matanya membara penuh kemarahan. Apa yang kau inginkan dariku, Trevin? Apa aku belum cukup berbuat baik padamu? Serunya, matanya merah, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Selama bertahun-tahun aku berada di sisimu, mendukung setiap keputusanmu tanpa pernah mempertanyakan apapun. Suaranya gemetar, syarat dengan luka yang ia pendam begitu lama. Kau bilang mustahil bagimu untuk melepaskanku. Tapi saat kita bersama, saat aku mencintaimu, jika saja kau membalas perasaanku meskipun hanya sedikit, aku akan tetap berada di sampingmu. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Suasana di antara mereka menjadi begitu sunyi hingga hampir terasa mencekik. Tapi sekarang, Kalila menarik napas dalam, suaranya lebih pelan, tetapi penuh ketegasan. Hati yang dulu berdetak hanya untukmu sudah tidak ada lagi, Trevin. Hati yang selama ini kau anggap remeh, yang kau hancurkan tanpa ragu itu sudah mati. Aku juga manusia, aku juga punya batas. Aku sudah menyerah. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti orang bodoh. Kalila menatapnya lurus, seolah ingin memastikan bahwa Trevin memahami setiap kata yang ia ucapkan. Jadi, ini bukan lagi soal apakah kau akan melepaskanku atau tidak. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Sesederhana itu. Trevin terdiam. Kalila sudah terlalu lelah untuk terus menjadi orang yang selalu dikesampingkan. Jika ia bisa berkompromi soal anak mereka, maka itu adalah batas terakhirnya. Dengan suara mantap ia berkata, Trevin, aku tidak berutang apapun padamu. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Biarkan aku pergi, dan semoga jalan kita tidak akan pernah bersinggungan lagi. Trevin dapat melihat dengan jelas kehancuran yang telah ia sebabkan. Sikapnya yang acuh tak acuh selama ini telah menyakiti Kalila, wanita yang pernah mencintainya dengan tulus, yang telah menyerahkan hatinya sepenuhnya, berharap suatu hari ia akan mendapatkan balasan yang sama. Tapi apa yang telah ia lakukan? Tidak ada. Ya, ia tidak melakukan apapun. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Semua usaha Kalila dalam menunjukkan ketulusannya dianggapnya sebagai sesuatu yang biasa sebagai kewajiban seorang istri. Cintanya seolah sudah bisa diharapkan tanpa perlu dihargai. Trevin menyadari bahwa ia telah menguras segalanya dari wanita itu, telah membuatnya lelah, kehilangan semangat, dan sekarang ia bisa melihat dengan jelas kehancuran di matanya. Mata yang dulunya bersinar penuh harapan kini redup, kehilangan kilaunya. La telah melakukan ini padanya. Namun tetap saja, ia tidak bisa melepaskannya, lebih memilih melihat Kalila tetap berada di sisinya, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya daripada membiarkannya pergi dan jatuh ke dalam pelukan pria lain. Karena itu, ia akan melakukan segala cara agar Kalila tetap berada di sisinya. Kau bilang kau tidak berutang apapun padaku. Siapa yang memberitahumu itu? Trevin menyela, suaranya dingin dan tajam. Tatapannya menusuk penuh ancaman. Lupakan saja Kalila, kau tidak akan pernah bisa bersama Heston. Kecuali kau ingin melihatnya berdarah dan mati di hadapanmu. Trevin tidak bisa membiarkan Kalila pergi begitu saja, tahu jika ia melepaskannya sekarang, ia akan kehilangan dia selamanya. Sebagai pria yang telah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia bisnis, ia tahu bagaimana cara mengendalikan situasi agar berpihak padanya. Ia tidak akan membiarkan siapapun merebut apa yang menjadi miliknya. Dan orang seperti Kalila yang terlalu baik, yang lebih peduli pada orang lain daripada dirinya sendiri, adalah mangsa yang paling mudah. Tahu, meskipun Kalila membencinya, ia tetap membiarkannya mendekat demi anak mereka. Aku tidak memiliki hubungan romantis dengan Heston Trevin. Jadi jangan sakiti dia, ucap Kalila, suaranya tetap tenang, tetapi tangannya mengepal erat. Jemarinya mencengkeram telapak tangannya sendiri, berusaha menahan amarahnya. Buku-buku jarinya memutih karena tegang. Kenapa kau selalu membuat semua orang menjauh dariku? Trevin tersenyum tipis. Lila, selama kau tetap berada di sisiku, tidak ada yang akan terjadi padanya. Aku akan memperlakukanmu dan anak kita dengan baik. Mengangkat cangkir ke bibir Kalila, dan tanpa banyak pilihan, Kalila membuka mulutnya untuk menyesap air itu. Trevin tersenyum puas, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kalila ingin meninggalkannya. Kalila menatapnya dengan sedih. Bagaimanapun, ia hanya memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Cepat atau lambat, ia akan meninggal, berbaring dan menutup matanya dengan pasrah.
Tiba-tiba, pintu apartemennya terdorong terbuka dari luar. Kalila membuka matanya. Suara langkah kaki mendekati kamarnya membuatnya khawatir. Lah menatap pintu dengan cemas, berharap dirinya salah. Semoga itu bukan Heston. Semoga itu hanya seseorang yang tidak ia kenal, siapa saja selain Heston. Lila, kau baik-baik saja. Suara itu menghapus harapannya. Heston berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan khawatir. Namun matanya segera beralih ke Trevin yang duduk di samping tempat tidur Kalila. Ekspresi wajah Trevin gelap, penuh kemarahan yang terpendam. Heston telah menekan bel berkali-kali tetapi tidak ada jawaban, Lah juga mencoba menelepon, tetapi tetap tidak diangkat. Panik, ia akhirnya membuka pintu apartemen dan masuk untuk memeriksanya, dan ia sama sekali tidak menyangka akan menemukan Trevin di sini. Trevin dengan tenang menarik selimut dan menutupi tubuh Kalila, membungkusnya begitu rapat seolah ingin menyembunyikannya dari pandangan Heston. "Mengapa kau ada di sini?" tanya Heston, tatapannya tajam. Trevin mendengus. Bicara tentang iblis. Lah berdiri perlahan, berjalan mendekati Heston dengan langkah santai, seolah menikmati situasi ini. "Lila adalah istriku. Dia sedang mengandung anakku. Beri aku satu alasan kenapa aku tidak boleh berada di sini," jawabnya, suaranya datar tetapi penuh ancaman terselubung. Heston tidak gentar. "Trevin, kau sudah kehilangan hak untuk mengatakan kata-kata itu. Kau dan Kalila sudah bercerai sejak lama." Trevin menatap Heston dengan dingin. Seketika ia semakin yakin bahwa pria inilah alasan Kalila menceraikannya. Senyuman samar muncul di wajahnya. "Benarkah?" katanya pelan. "Lila dan aku tidak akan pernah terpisah. Dia sudah berjanji untuk bersamaku selamanya." Heston mencibir. "Itu tidak mungkin Trevin. Bukankah kau sudah cukup menyakiti Kalila? Kau menyukai Soraya, jadi kenapa kau tidak bisa melepaskan Kalila?" Tubuh Trevin menegang. "Omong kosong macam apa ini?" Pikinya kesal. "Aku tidak ada hubungannya dengan Soraya," balasnya dingin. Lah tidak mengerti kenapa semua orang terus mengatakan bahwa ia menyukai wanita itu. Heston menatapnya sinis. "Siapa yang akan percaya? Lagi pula, tidak ada cara bagi Kalila untuk tetap bersamamu. Kau tidak pantas untuknya." Mata Trevin semakin gelap. Sudut bibirnya sedikit berkedut menahan amarah. "Dan apa yang membuatmu berpikir bahwa kau pantas untuknya?" Trevin melangkah mendekat, suaranya tajam seperti pisau. "Heston, aku hanya akan mengatakan ini sekali saja. Mulai sekarang, aku akan selalu bersama Kalila. Sampai ia meninggal, dia tetap istriku." Heston tidak bisa menahan amarahnya lagi, Lah mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah Trevin. Namun Trevin dengan mudah menghindarinya, Lah mencengkeram kerah Heston dan membantingnya ke lantai. Heston adalah seorang pengacara. Sementara Trevin telah berlatih tinju sejak kecil, tidak butuh waktu lama bagi Trevin untuk mendominasi perkelahian itu. Dalam hitungan detik, wajah Heston sudah dipenuhi luka dan lebam. Namun meski tubuhnya kesakitan, Heston tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu hal, ia harus membawa Kalila menjauh dari Trevin. "Bisakah kalian pindah tempat jika ingin bertarung?" Suara lelah Kalila memecah ketegangan di ruangan itu. Trevin langsung membeku. Tangannya masih mencengkeram kerah Heston, sementara tinjunya tertahan di udara. Lah menoleh ke arah Kalila, ekspresinya melunak sedikit. Trevin tersenyum tipis. "Dia mengganggu istirahatmu," katanya lembut. "Jadi aku hanya akan memastikan dia pergi." Namun kata-katanya tidak seindah tindakannya. Trevin kembali mencengkeram kerah Heston dan menyeretnya keluar dari kamar. Mata Trevin kini merah darah. Wajahnya sekelam langit saat badai. Suaranya rendah, nyaris seperti geraman. "Aku peringatkan kau Heston, jauhi istriku, dan jangan pernah berpikir aku takut pada pamanmu. Aku tidak takut pada siapapun."